Oke. Putri Kartini. Putri Kartini? Belum ya? Rahayu? Rahayu? Belum. Rani? Oh, Rahayu hadir? Oke. Rani? Hadir, Bu. Ibu Putri hadir. Oh iya, Putri. Maaf ya, Putri ya yang hadir. Safinka? Safinka ada? Belum ya? Salma? Hadir, Ibu. Salma hadir. Sherly? Hadir, Bu. Siti Sulistiawati? Belum hadir. Syifa? Belum. Teresia? Hadir, Bu. Hadir. Widi? Widi? Belum. Windy? Hadir, Bu. Widi hadir. Kalau Windy ada? Windy hadir. Windy hadir. Yasya? Yasya? Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Baik, kalau begitu ya ada beberapa yang belum hadir, mungkinnya menyusul. Nah, nanti juga kalian jangan lupa isi presensinya di Google Classroom ya yang sudah disediakan. Nah, gimana kabarnya kali ini semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, baik, jangan lupa terus jaga kondisi kesehatan ya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran. Namun sebelum itu, kita review terlebih dahulu ya. Minggu kemarin kita telah belajar tentang jurnal penyesuaian. Nah, coba ada yang mau menyampaikan ya tentang materi jurnal penyesuaian. Apa yang telah kalian dapatkan dari materi minggu kemarin? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Atau mau ditunjuk saja? Silakan. Oke, kalau gitu Ibu tunjuk ya. Tidak apa-apa. Coba Putri Kartini ada? Putri Kartini? Tidak ada tadi? Oke, kalau gitu Nur Sania. Silakan. Ya, Nur Sania, coba apa yang udah Nur Sania dapatkan dari materi jurnal penyesuaian? Ya, jadi yang Nur Sania dapatkan dari pembelajaran jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun-akun pada periode menyesuaikan saldo-saldo akun yang belum sesuai pada akhir periode. Iya. Kemudian ada akun-akun yang disesuaikan, contohnya kayak merchandise inventory, prepaid expense, terus unearned revenue, kemudian juga ada accrued expense, accrued revenue kayak gitu. Iya, terima kasih. Bagus ya, Nusania. Jadi betul ya. Jadi jurnal penyesuaian itu fungsinya adalah untuk menyesuaikan akun-akun yang memang perlu disesuaikan agar saldonya pada akhir periode itu menunjukkan saldo yang sebenarnya dan sesungguhnya gitu ya. Nah, tadi sudah benar ya, ada beberapa akun yang perlu disesuaikan kayak accrued expense gitu ya, accrued revenue, kemudian juga ada supplies gitu ya, merchandise inventory tentunya. Itu yang menjadi pembeda antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Kalau di perusahaan dagang ada yang namanya akun merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Karena kan kegiatan operasionalnya itu adalah memperjualbelikan barang dagang ya tanpa diubah kembali begitu ya. Bagus Nur Sania. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke, kalau begitu ya. Nah, itu kita mengulas materi minggu kemarin ya mengenai jurnal penyesuaian. Nah, sekarang kita akan belajar materi baru. Sebenarnya ini bukan materi yang benar-benar baru. Kalian sudah belajar di perusahaan jasa, gitu ya. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari itu adalah mengenai worksheet atau neraca lajur. Oke, sebentar Ibu share screen dulu ya.
Baik. Nah, neraca lajur, oke, atau istilah lainnya adalah worksheet, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai mengenai pembelajaran neraca lajur, alangkah lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran sekarang. Nah, yang pertama adalah kalian diharapkan dapat menguraikan pengertian dan kegunaan neraca lajur, kemudian juga bisa mengklasifikasikan bentuk dan isi neraca lajur, menyiapkan neraca lajur, mengidentifikasi pengertian dan kegunaan, kemudian juga mengidentifikasi bentuk dan isi neraca lajur sampai membuat neraca lajur. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas apa itu neraca lajur. Nah, sebelum Ibu jelaskan, ada yang mau memberikan pendapat apa itu neraca lajur? Silahkan. Ada yang mau? Ibu tunjuk lagi. Jangan takut salah ya. Gitu. Justru Ibu akan apresiasi keberanian kalian dalam berpendapat. Gitu. Kalau gitu Ibu tunjuk saja ya. Oke, kalau siapa? Ya, silahkan. Ada yang mau? Iya. Boleh? Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan membuat laporan-laporan keuangan secara sistematis. Oke, baik. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Itu adalah pengertian neraca lajur ya, kita bahas. Nah, di sini neraca lajur, suatu daftar yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur. Nah, di sini kan ada dua kata, ada neraca dan juga ada lajur. Neraca ini adalah simbol keseimbangan. Kalian tahu kan neraca itu fungsinya apa? Untuk menimbang, untuk mengukur. Gitu ya. Nah, neraca ini harus seimbang supaya bisa menunjukkan berat gitu ya, berat suatu benda yang sesungguhnya. Itu kalau dalam benda gitu ya. Kalau dalam akuntansi, neraca ini adalah salah satu gitu ya, daftar ya, terutama untuk neraca lajur ya, daftar yang berkolom-kolom, berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan. Begitu. Nah, di sini syaratnya neraca itu berarti harus balance kan? Ya, itu adalah ciri utama neraca. Keadaannya atau posisinya harus balance atau harus seimbang. Saldonya harus sama antara debit dan kredit. Dikatakan neraca lajur di sini karena dibentuknya itu berkolom-kolom. Ya, banyak kolomnya. Ada yang 5 kolom. Mohon maaf, maksudnya 5 kolom itu ketika dikali jadi 10 kolom ya. Terus ada yang 10 kolom, ada juga yang 12 kolom, begitu ya. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari neraca lajur gitu ya? Dan tujuannya dibuat neraca lajur itu. Nah, menurut kalian neraca lajur ini apakah wajib sebuah perusahaan itu membuat neraca lajur? Opsional, Ibu. Oke, gimana sama opsional? Ya, berarti opsional itu perusahaan tidak wajib ya, gitu. Tetapi apabila laporan keuangan perusahaan itu ingin disusun secara rapi, kemudian juga ingin dipermudah juga dalam penyusunannya itu, maka perusahaan itu dianjurkan untuk membuat neraca lajur begitu. Jadi sifat pembuatannya atau penyusunannya itu tidak wajib, tetapi opsional begitu ya. Nah, artinya lihat di sini perusahaan itu boleh membuat neraca lajur dan boleh tidak gitu. Nah, jika perusahaan membuat itu tidak perlu diberikan kepada pihak luar. Itu hanya digunakan untuk pihak internal saja dalam mempermudah penyusunan laporan keuangan. Seperti itu ya. Baik. Nah, kemudian kita lanjut ke bentuk dan isi neraca lajur. Nah, secara umum ada dua ya, ada neraca lajur 10 kolom dan neraca lajur 12 kolom. Kita lihat nih bentuknya ya, bagaimana neraca lajur yang 10 kolom. Nah, di sini kalau neraca lajur yang 10 kolom ada neraca saldo, ada penyesuaian, ada neraca saldo setelah disesuaikan, ada laba rugi dan neraca. Ini untuk yang 10 kolom ya. Sini ada 5 paket ya. Nah, digabungkan dengan debit kredit jadi itu 10 kolom gitu ya totalnya. Nah, kalau yang 12 kolom kita lihat di sini. Nah, ditambah dengan
kolom perubahan modal. Nah, di sini ya ada laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Ketiga kolom tersebut merupakan jenis-jenis laporan keuangan kan? Nah, seperti itu ya. Jadi di sini sudah kita dapat simpulkan bahwa memang pembuatan neraca lajur ini untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Karena nanti ketika kita membuat laporan keuangan, kita hanya tinggal memindahkan dari neraca lajur gitu ya. Nah, selain itu ada sumber ya yang digunakan dalam pembuatan neraca lajur. Pertama adalah sumber berupa neraca saldo ya, dan juga jurnal penyesuaian gitu ya. Itu sumber data yang digunakan dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, kita bedah satu-satu kolom dari neraca lajur ini. Nah, pertama ada nomor akun dan nama akun, ini diisi ya sesuai dengan yang ada di neraca saldo. Semua nama akun dan nomor akun tinggal kalian pindahkan. Kemudian pada kolom neraca saldo, nah kolom ke-1 dan ke-2 merupakan kolom neraca saldo yang berisi saldo-saldo akun yang belum disesuaikan. Ingat ya, ini yang belum disesuaikan. Jadi nanti trial balance ya atau neraca saldo itu tinggal kalian pindahkan ke dalam kolom sini. Ya, ingat juga harus teliti ya, jangan sampai keliru posisi debit dan kreditnya. Kemudian kolom selanjutnya yaitu kolom ketiga dan keempat merupakan kolom yang berisi data penyesuaian. Nah, gitu ya. Jadi setelah kalian membuat jurnal penyesuaian, itu tinggal kalian pindahkan ke kolom sini. Ya, semua akun dan juga semua saldonya itu harus sesuai ya, posisinya, nominalnya, jangan sampai keliru. Karena kalau keliru nanti akan menyebabkan itu saldonya tidak balance gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kalau yang di sini baru ya akumulasi atau pengurangan dari neraca saldo yang belum disesuaikan dengan akun-akun yang sudah disesuaikan. Begitu ya. Ingat di sini ada kata kuncinya. Kalau di dalam neraca saldo debit, di dalam penyesuaian itu saldonya debit, itu maka di dalam neraca saldo yang telah disesuaikan itu ditambah debitnya. Ya, jadi ketika debit ketemu debit itu saldo jadi bertambah di debit. Itu kata kuncinya. Nah, ketika di neraca saldonya misalkan di debit, sedangkan di penyesuaiannya di kredit, ya, itu berarti yang disimpan di dalam neraca saldo setelah penyesuaian itu kurang gitu ya, selisihnya. Karena debit ketemu kredit itu dikurang. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kredit ketemu kredit berarti apa? Dikurang apa ditambah? Ada yang tahu? Kredit ketemu kredit. Ditambah. Iya, betul. Ditambah ya. Karena itu sama jenisnya ya. Debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit juga ditambah. Tetapi kalau debit ketemu kredit itu jadi selisihnya gitu. Nanti letak posisinya di mana? Nah, letak posisinya itu di saldo yang paling besar. Ketika debit ketemu kredit, saldo yang paling besarnya di debit gitu ya. Maka di neraca saldo setelah penyesuaiannya itu ada di debit. Kalau debit ketemu kredit, itunya yang paling besar, saldo nominal yang paling besar di kredit, maka di neraca saldo setelah penyesuaiannya itu ada di kredit, begitu ya. Tuh ya, neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian di laba rugi. Nah, di sini kolom laba rugi berisi jumlah pendapatan dan beban yang dipindahkan dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Jadi gini, kata kuncinya laba rugi itu adalah semua akun nominal. Ada yang tahu apa saja akun nominal? Pendapatan dan beban. Iya, betul. Pendapatan dan beban. Itu di perusahaan jasa, pendapatan dan beban. Kalau di perusahaan dagang, akun nominal ada lagi apa saja tambahannya? Yo, di perusahaan dagang yang menjadi ciri khas perusahaan dagang. Penjualan, Ibu. Iya, penjualan. Pembelian.
Iya, betul ya, pembelian gitu ya. Itu saldo nominal. Jadi saldo nominal itu yang nantinya saldo yang harus dienolkan kalau di akhir periode ya. Nanti akan dibuat jurnal penutup tuh ya di akhir periode itu. Nah, kenapa nantinya harus dienolkan? Karena kan kita menghitung laba dan rugi selama satu periode. Otomatis ketika masuk periode baru itu harus baru lagi akunnya, harus baru lagi nominalnya, begitu ya. Jadi ditutup di akhir tahun untuk akun yang nominal, gitu. Itu di laba rugi ya. Kemudian perubahan modal. Nah ini kalau di perubahan modal ya kita lihat. Nah kolom 910 merupakan kolom dalam perubahan modal. Nah di sini kalian mungkin sudah belajar di laporan keuangan perusahaan jasa. Yang akun-akun apa aja yang ada di perubahan modal? Yang tahu? Ekuitas. Iya, betul. Ekuitas atau modal. Ada lagi yang mempengaruhi modal. Prive. Iya, betul. Prive ya, itu tadi. Dan juga jangan lupa nanti prive ini menjadi pengurang dari modal tersebut. Dan nanti ada lagi ya selain modal dan prive nanti laba bersih atau net income atau rugi misalkan kalau perusahaannya rugi itu juga nanti akan berpengaruh terhadap perubahan modal seperti itu. Nah, yang terakhir neraca. Nah, kalau neraca di sini itu dipindahkan yang dipindahkannya adalah akun real. Yang tahu akun real apa saja? Aset, kewajiban. Iya, kewajiban gitu ya, aset dan kewajiban. Nah, akun real di sini itu nanti bisa diakumulasikan ke periode berikutnya, makanya tidak dienolkan ya. Ingat yang dienolkan itu akun nominal atau istilah lainnya adalah temporary account atau akun sementara gitu ya, yang nanti harus dienolkan. Sementara di neraca ini adalah akun yang dapat nominalnya yang dapat diakumulasikan pada periode selanjutnya, gitu ya. Oke, lanjut nih, kita ke langkah-langkah membuat neraca lajur. Yang pertama, ya pastikan kalian membuat dulu nih nama perusahaannya, kemudian periodenya ya, jangan lupa. Di sini contohnya PD Berkah Mandiri, kemudian worksheet for the period ended 31st December. Kemudian di sini yang kedua adalah mengisi kolom keterangan untuk nama-nama akun. Nah, menyiapkan neraca saldo pada kertas kerja dengan memasukkan angka-angka. Ingat ya tadi, sumber pembuatan worksheet itu harus ada neraca saldo. Gitu. Kemudian nanti tinggal dipindahkan. Nah, kemudian selanjutnya menyiapkan penyesuaian. Ya, setelah kalian membuat jurnal penyesuaian, tinggal kalian pindahkan ke dalam kolom adjusting entries yang ada di worksheet ini, gitu ya. Ingat saldonya, nominalnya, letak posisinya, debit kreditnya harus sama ya. Dan juga nanti totalnya harus balance juga di akhir. Kemudian langkah selanjutnya memasukkan saldo yang telah disesuaikan. Nah tadi ya rumus penyesuaian debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ditambah. Kalau debit ketemu kredit dikurangi, seperti itu. Ya jangan lupa itu rumusnya. Itu untuk akun yang ada penyesuaiannya. Tetapi jika tidak ada penyesuaiannya, tinggal kita pindahkan saja langsung, begitu ya. Kemudian, nah berdasarkan neraca saldo, akun nominal yang tadi ya, tadi sudah kalian jawab apa saja akun nominal, pendapatan, beban gitu ya. Kemudian kalau di perusahaan dagang ada penjualan, pembelian gitu ya. Itu masuk ke akun nominal yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kolom laporan laba rugi atau income statement. Nah, kemudian, berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, pindahkan lagi akun real gitu ya ke dalam posisi kolom statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Ingat akun real ya. Tadi akun real itu misalkan ada aset, kemudian juga ada kewajiban gitu ya. Dan juga modal. Kalau modal itu dipindahkan di statement of financial position itu untuk yang neraca lajur 10 kolom. Kalau untuk neraca lajur 12 kolom, maka modal dan prive itu masuknya ke income statement.
treatment. Jadi di sini perusahaan sebenarnya bebas ya mau menentukan apakah menggunakan neraca lajur 10 kolom atau neraca lajur yang 12 kolom. Begitu ya. Nah sebelum itu ya, kita akan praktek langsung nih bagaimana cara membuat neraca lajur begitu ya. Ini Bu share screen dulu sebentar. Oke. Nah, sudah ada di sini kolom worksheet-nya. Sudah ada? Lihat? Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu. Nah, ini Ibu hapus dulu ya sebentar. Kita akan praktek langsung supaya kalian paham bagaimana prosesnya gitu. Sebentar ya. Oke. Nah, Ibu absen satu-satu ya untuk mengisi. Nah, kalian siapkan kalkulatornya. Kita akan menghitung bersama ya. Sebentar. Oke, sudah siap? Nah, tolong nanti yang Ibu panggil kalian jangan lupa nyalakan mikrofonnya ya. Oke, pertama kali nih ya, di sini kan ada kolom. Pertama adalah nomor akun, nama akun, dan juga ada trial balance, ada adjusting entries. Nah, untuk pengisian yang trial balance atau neraca saldo, kalian tinggal pindahkan. Nah, di sini kan sudah ada nih akun neraca saldo. Nah, tinggal kalian pindahkan saja nominalnya, ya. Nah, contoh di sini, ini neraca saldo PD Berkah Mandiri. Ya, di sini cash nominalnya 212 juta sekian ya. Tinggal kalian pindahkan. Ingat ya, ini ada di debit, maka yang di trial balance yang di worksheet-nya juga harus di debit posisinya. Jangan sampai keliru ya. Itu akan mempengaruhi nanti saldo akun pada akhirnya. Nah, kemudian ya yang akun receivable terus sampai ke bawah gitu ya. Kalian tinggal pindahkan saja. Sampai nanti di totalnya pun sama ya. Tuh ya sama 2.418.000.000 juta sekian. Nah, ini harus sama, harus balance. Ya, ingat pastikan itu. Langkah pertama kalian memindahkan neraca saldo dari dari neraca saldo yang sudah ada gitu ya. Dan pastikan terlebih dahulu balance. Sebelum balance, jangan ke step selanjutnya. Ya, karena nanti kalian akan kebingungan gitu ya. Jadi pastikan dulu balance, baru kalian langsung ke step selanjutnya. Nah, setelah dipastikan balance nih sama nih ya akunnya. Akunnya saldonya juga sama gitu ya, totalnya juga sama. Baru langkah selanjutnya ya, kalian bikin ini neraca, mohon maaf, adjusting entries atau jurnal penyesuaian ya. Ini juga sama, tinggal kalian pindahkan ya. Tinggal kalian pindahkan saja. Nah, contoh di sini cost of goods sold ya. Berapa? 1 miliar sekian ya. Tinggal pindahkan di sini. Mana kalian cari akun cost of goods sold di posisi debit ya 1.170.375.000 ya. Termasuk semua akun ya. Dan setelah itu setelah dipindahkan cek lagi totalnya balance atau tidak. Ya, lihat ini kan sudah balance nih. Nah, ya. Berarti kalian sudah benar stepnya. Step dalam memindahkan saldo di jurnal penyesuaian ke worksheet. Begitu. Pastikan dulu balance. Setelah balance langsung ke step selanjutnya adalah pengisian neraca saldo yang telah disesuaikan. Ya. Ingat tadi neraca saldo yang telah disesuaikan itu akunnya sebenarnya tinggal dipindahkan saja kalau tidak ada penyesuaian. Contohnya cash. Cash di sini tidak ada penyesuaian kan, kosong. Ada di posisi debit. Maka dari itu nilainya adalah tinggal kalian pindahkan cash di sini. Nah, seperti itu, ya. Kemudian yang account receivable juga tidak ada penyesuaian, tinggal kalian pindahkan. Begitu. Nah, sekarang ini yang allowance for bad debt.
di neraca saldonya ada, kemudian di penyesuaiannya juga ada. Nah, harus bagaimana? Coba Ibu pengen tanya, Sherly ada? Sherly? Ada? Tidak ada? Kalau gitu Amelia, ada? Ada, Bu. Oke, Amelia, coba Amelia. Di sini allowance per bad debt 3 juta di neraca saldo. Kemudian ada juga nih nominal di jurnal penyesuaian. Berarti di neraca saldo setelah disesuaikan berapa nominalnya? Karena itu kan sama-sama kredit ya, Bu. Jadi ditambahkan. Iya, jadi 4.125.000 di kredit. Iya, betul ya. Ini tinggal ditambahkan karena di sini ya tadi rumusnya kredit ketemu kredit itu ditambah. Ya, dan posisinya jangan lupa di kredit lagi. Nah, nilainya adalah 4.125.000. Kemudian yang kedua, merchandise inventory. Nah, merchandise inventory di sini di neraca saldonya ada, di penyesuaiannya juga ada, ya. Coba Anissa, ada Anissa? Ada, Bu. Oke, coba Anissa di sini, ya. Kira-kira di dalam neraca saldo setelah disesuaikan berapa nominalnya? Nah, ya, boleh silakan di sini. Nominalnya di debit 71.625.000. Iya, betul ya, 71.625.000. Nah, kenapa? Karena lihat di sini, neraca saldo debitnya 165 juta. Di penyesuaian juga sama 165 juta. Tinggal kalian kurangi 0 kan hasilnya? Ya, 165 dikurangi 165, 0. Masih ada sisa di debit, 71 juta. Jadi tinggal dipindahkan ke neraca saldo setelah disesuaikan. Gitu ya. Nah, kemudian Dinan, ada Dinan? Ada, Bu. Oke, Dinan. Nah, di sini, di neraca saldo, untuk akun office supplies, 13.800.000. Adjusting entries-nya 300.000 di kredit. Berapa nominal di neraca saldo setelah disesuaikan? Jadi di Ya. 13.500.000 karena Ya. 13.800 dikurangi 300.000. Iya, betul ya. Jadi 13.800 dikurangi 300.000 gitu ya. Di sini karena posisi debitnya yang paling besar maka posisinya ada di debit. Tinggal dikurangi saja. Hasilnya adalah 13.500.000 di debit ya. Nah, kemudian untuk prepaid rent, prepaid insurance, prepaid interest ini tinggal kita pindahkan saja ya. Karena di sini tidak hanya ada di jurnal penyesuaian saja tetapi tidak ada di neraca saldonya ya. Cuma tinggal kita pindahkan saja. Gitu. Nah, building juga sama, tinggal kita pindahkan. Oke, sekarang akumulasi depresiasi ya. Rani, ada Rani? Iya, Bu. Iya, Rani, coba untuk akumulasi depresiasi bangunan, ini gedung, berapa kira-kira di neraca saldo yang telah disesuaikan? 33 juta karena 30 juta ditambah 3 juta yang ada di adjusting entries. Iya, betul ya, karena di sini di neraca saldonya 30 juta, kemudian di adjusting entries-nya 3 juta di kredit, jadi tinggal ditambahkan 33 juta. Oke, nah untuk ini ya, vehicle atau mesin ini tinggal kita pindahkan. Kemudian yang ini sekarang IVAL. IVAL, ada IVAL? Bu. Iya, IVAL. Coba lihat di sini di akumulasi depresiasi untuk mesin. Berapa saldonya di neraca saldo setelah disesuaikan? 7.350.000, Bu. Iya, betul ya, karena ditambah ya, kredit ketemu kredit, ditambah, dan posisinya ada di kredit. Maaf. Ya, ini tinggal kita tambahkan. Oke, nah kemudian office equipment, ya, tinggal kita pindahkan, gitu ya. Kemudian akumulasi depresiasi ya, langsung ini kredit ketemu kredit dijumlahkan. Ya, kemudian ini ada di kredit ya, account payable, tinggal kita pindahkan.
Terus ya, ini tinggal pindahkan lagi. Dan seterusnya ya. Yang penting kalian sudah paham mengenai step by step-nya bagaimana memindahkan akun dalam neraca saldo yang telah disesuaikan. Nah, nanti tampilannya ya jumlahnya akan seperti ini yang ada di sini. Setelah semua kalian sesuaikan ya, tadi ingat rumusnya. Rumusnya debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ditambah gitu ya, kredit ketemu debit dikurang. Nah, ini hasilnya nanti. Ya, kita lihat di sini. Mohon maaf. Nah, ini harus balance juga ya. Lihat di sini ini saldonya balance tuh. 2.412.937.500 itu di neraca saldo yang telah disesuaikan. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke pemindahan akun yang di income statement? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut ke bagian income statement ya. Nah, income statement tadi kata kuncinya, setiap akun nominal itu dipindahkan ke income statement. Akun nominal apa saja? Pendapatan, beban. Ya, dan juga ada pembelian ya, kemudian penjualan gitu ya. Tinggal pindahkan saja. Ingat, yang dipindahkannya adalah yang dari kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah kalian pindahkan, ingat jangan keliru juga ya posisi debit kredit dan juga nominalnya, tinggal kalian jumlahkan di akhir. Nah, ini tidak balance ya. Kenapa tidak balance? Sebenarnya ini di sini ya, yang dicari itu adalah laba bersihnya. Ya, kita lihat di sini. Ini laba atau rugi? Ada yang mau berpendapat kira-kira ini laba atau rugi? 378 juta sekian. Ada yang mau jawab? Rugi bukan, Bu? Rugi. Kenapa rugi? Ya? Ya tidak. Jadi begini ya. Kalau 378 juta sekian ini laba. Ya, tidak apa-apa Rani, terima kasih ya sudah menjawab gitu. Ibu apresiasi keberaniannya ya. Nah, ya, terima kasih. Nah, ini laba. Kenapa laba? Kita lihat nih, di posisi kredit ada penjualan kan? Dan kredit itu lebih besar. Ya, lebih besar daripada beban. Ya, penjualan lebih besar daripada beban, maka itu akan menghasilkan laba. Gitu. Ya. Nah, itu untuk income statement. Kemudian untuk statement of financial position atau laporan posisi keuangan, akun real ya. Tadi akun realnya ada aktiva dan juga ada pasiva atau kewajiban dan juga modal. Tinggal kalian pindahkan dari neraca saldo yang telah disesuaikan seperti itu. Ya, ingat nominal dan juga posisi debit kreditnya harus sama, tidak boleh keliru. Kemudian kalian jumlahkan. Nah, lihat selisihnya. Ya, kalian lihat selisihnya. Sama kan, balance kan? Selisih yang ada di income statement dan statement of financial position. Jadi yang dicari balance-nya adalah selisihnya ya. Bukan total debit atau kreditnya, tetapi selisih dari debit dan kredit. Ini posisinya berjauhan. Kalau posisi berjauhan itu dinamakan laba. Kalau posisinya dekat itu rugi. Misalkan kalau di sininya di sini di kreditnya itu total selisih income statement, kemudian di statement of financial position ada di posisi sini, saling berdekatan gitu ya selisihnya, itu berarti rugi. Karena ini berjauhan itu berarti laba gitu ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ibu, aku izin bertanya. Iya, boleh, silahkan Salma. Ibu kan kalau misalkan persediaan barang dagangan itu pakai dua pendekatan ya Ibu? Iya, pakai betul. Penjualan sama laba rugi. Iya. Nah, itu tuh berpengaruh ke nominal laba di worksheet-nya apa enggak ya Bu? Oke, untuk pendekatan, ada dua pendekatan betul tadi. Ada ikhtisar laba rugi dan juga ada pendekatan HPP ya, atau harga pokok penjualan. Itu apakah berpengaruh di laba ruginya? Untuk nominal laba itu tetap sama.
nominalnya gitu ya. Tetapi dalam pemindahan akunnya itu ada perbedaan. Kan kalau misalkan di jurnal penyesuaian untuk metode yang HPP itu ya akun-akunnya kan ada HPP, ada kemudian juga ada pembelian, ya ada juga beban angkut pembelian gitu kan ya. Itu kan harus disesuaikan gitu. Nah, maka di sini saldonya di dalam adjusted trial balance itu 0 karena ada penyesuaiannya untuk akun yang pakai pendekatan HPP. Tapi kalau untuk yang pendekatan ikhtisar laba rugi nanti akan muncul akun ikhtisar laba rugi gitu ya. Di sininya akun ikhtisar laba rugi gitu. Nah, yang akun pembelian, akun yang HPP yang kayak gitu tidak ada di penyesuaiannya. Jadi untuk nominal labanya itu sama, tetapi dalam pencatatannya dalam pemindahan posisi akun itu ada perbedaan begitu. Bisa dipahami Salma? Bisa Bu, terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga Salma. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya. Nah, selanjutnya ya untuk pembelajaran selanjutnya kita akan dibagi kelompok ya. Nah, kita lihat sebelum itu kita lihat terlebih dahulu Ibu akan memberikan kalian permasalahan yang harus dipecahkan. Apa itu? Kita lihat di sini problem solving. Bagaimanakah proses penyusunan neraca lajur 12 kolom? Tadi kan kita sudah belajar yang 10 kolom. Untuk 12 kolom, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Untuk contohnya sudah Ibu upload di Google Classroom. Ya, sudah Ibu upload. Tinggal kalian simak, pahami gitu ya, cermati dengan baik. Nah, kemudian apabila kalian masih belum paham, boleh bertanya ke Ibu, boleh via WhatsApp gitu ya, di grup ataupun di PC, silahkan. Ya, tapi sebelum itu kalian diskusi dulu dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, untuk kelompoknya Ibu akan sebutkan ya. Untuk kelompok pertama, Adlin, Amelia, kemudian Anggi, Anissa, Aulia, dan Aftia. Itu kelompok pertama ya. Kelompok kedua, Ayu, Cahyani, kemudian Dinan, Elhawa, Fahira, dan Vanora. Itu kelompok kedua. Dan kelompok ketiga ada Feby, Haika, Ival, Jasmine, Mauna, dan Nur Sania. Kelompok keempat Putri, Rahayu, Rani, Safinka, Salma, Serli, Siti, Salma sampai Serli ya. Nah, kemudian kelompok terakhir, Siti, Syifa, Teresia, Widi, Windy, dan Yasya. Gitu ya. Nanti Ibu akan share ulang nama-nama kelompoknya. Silahkan kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Manfaatkan media yang kalian miliki. Kalau bisa kalian cari sumber yang lain ya, pembelajaran yang lain. Boleh searching gitu ya, browsing, atau misalkan mau cari sumber di YouTube gitu ya. Sampai kalian bisa gitu ya menyelesaikan masalah ini. Kalau misalkan memang kalian belum bisa memahami, boleh langsung bertanya ke Ibu. Begitu ya. Oke, ingat ya 12 kolom. Sudah Ibu upload ya contohnya. Tinggal kalian cermati saja sebenarnya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau begitu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan. Dari pembelajaran yang telah kita laksanakan, ada yang ingin menyimpulkan satu orang? Bebas, atau mau mengeluarkan pendapat, memberikan masukan gitu ya, atau bahkan mau bertanya boleh, silakan. Ada? Atau mau Ibu tunjuk lagi? Coba ya, di Syifa, Syifa sudah bergabung belum? Belum ya? Oke, kalau gitu Dinan, ada Dinan? Iya, Dinan. Silahkan Dinan,
apa saja materi yang sudah Dinan dapatkan sekarang gitu ya. Apa perubahan yang Dinan rasakan setelah pembelajaran sekarang? Boleh berpendapat bebas. Alhamdulillah, karena tadi udah dikasih contohnya juga, udah dipraktekin bareng-bareng juga, jadi lebih ngerti lagi gimana cara ngitungnya, gimana cara nyimpen posisinya. Terus apa lagi ya? Udah Bu, gitu aja. Oke, terima kasih Dinan ya. Nah, Dinan sudah mulai ya bisa memahami bagaimana proses penyusunan neraca lajur begitu ya. Jadi intinya neraca lajur itu digunakan untuk perusahaan dalam mempermudah penyusunan laporan keuangan. Ya, penyusunan neraca lajur tidak wajib, tetapi opsional. Ya, artinya perusahaan boleh membuat ataupun tidak, tergantung dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Gitu ya. Apabila perusahaan ingin membuat laporan keuangan secara rapi, terstruktur, sistematis, maka membuat neraca lajur itu adalah opsi yang terbaik, gitu ya. Tetapi jika memang dirasa tidak perlu, maka juga tidak apa-apa, karena itu bukan merupakan bagian dari laporan keuangan yang harus dilaporkan kepada pihak eksternal. Seperti itu ya, mengenai neraca lajur. Ibu harap kalian bisa memahami materinya, gitu ya. Nah, setelah itu silahkan kalian cek Google Classroom ya, cek tugasnya silahkan. Apabila ada pertanyaan, boleh silahkan kalian tanyakan kepada Ibu, begitu ya, baik itu via WhatsApp group ataupun via personal chat, begitu. Ya, kalau misalkan tidak ada lagi yang bertanya, Ibu harap kalian paham gitu ya, dan ingat tetap dijaga kondisi kesehatan kalian, ya, jaga kesehatan, kemudian tidur yang cukup, istirahat yang cukup, begitu ya, dan juga tetap semangat belajar dan beraktivitas. Gitu. Terima kasih banyak. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan yang telah Ibu perbuat dan juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya di hati kalian semua, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak, pembelajaran dicukupkan sekian ya. Tapi sebelum itu Ibu mau ini dulu ya, buat dokumentasi. Boleh di ini dulu anak-anak, silahkan di on cam dulu, kita terakhiran untuk dokumentasi ya. Oke, sebentar. Boleh silakan on cam dulu. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Silahkan yang mau melanjutkan aktivitasnya dan kegiatan pembelajarannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih juga. Ya, boleh silakan, boleh leave group. Lucu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam anakku. Assalamualaikum Pak Aib. Damang Pak Aib. Bapak di unmute dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Ibu. Alhamdulillah Pak. Udah satu lagi udah berhasil jalankan ujiannya. Ya, terima kasih banyak Bu. Kayaknya relatif aktif ya. Nih. Apa saya rasa ya. Ya mudah-mudahan mencapai tujuan pembelajaran ya walaupun melalui Zoom. Ya semua ini pasti karena bimbingan Pak Aib ya Anissa ya. Bagaimanapun ini pengalaman kamu pertama di kelas ya, di kelas-kelas virtual. Yang kedua adalah dengan metode yang sama-sama kita sendiri juga baru alami gitu ya, bagaimana kita harus di masa ini kan relatif kita baru semua ya, karena pembelajaran semuanya harus online seperti ini, sehingga kadang-kadang
bagaimanapun interaksi antara satu guru sama siswa itu memang tidak seperti yang kalau daring ya. Dan apa yang selama ini kamu pelajari di kampus juga mungkin jadinya juga tidak optimal bisa diterapkan karena bagaimanapun ya semuanya lewat virtual. Beda sih memang pendekatan antara virtual dengan antara luring sama daring. Kalau yang namanya luring itu relatif kalau menurut saya tetap lebih, apalagi kalau untuk SLTA itu tetap lebih ideal menggunakan luring karena bagaimanapun ada sentuhan-sentuhan batin yang akan muncul kalau kita bisa berinteraksi secara fisik dibandingkan kalau kita daring. Kalau daring ini menurut saya lebih cocok untuk orang-orang yang relatif sudah dewasa, sudah stabil pribadiannya, dan memang tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan. Tapi kalau SLTA itu kan bukan hanya pengetahuan, yang lebih dipentingkan kan di situ adalah pendidikan, pembentukan karakter, sehingga sentuhan fisik, yaitu interaksi fisik itu efektif dalam memperkuat penyampaian pengetahuan. Ya, jadi bukan hanya pengetahuan yang akan terbentuk, tetapi juga yang kita harapkan adalah karakter. Karakter yang mana? Karakter itu adalah karakter pembelajar. Itu yang sebenarnya yang kita inginkan. Kalau soal pengetahuan mah zaman sekarang semuanya sudah bisa gampang dicari di mana-mana ada, ya. Tetapi bagaimana itu kita kan ngajak kadang-kadang bisa jadi kita lebih sedikit pengetahuan kita dibandingkan anak-anak remaja karena mereka lebih cepat lebih cerdas menangkap mengikuti perkembangan teknologi dibandingkan kita ya. Jadi semakin ke sana nanti juga walaupun sekarang Anissa lebih muda, sudah bisa sudah familiar dengan teknologi, tetapi ke sana harus diantisipasi nanti semakin anak-anak itu tuh akan lebih fasih lagi daripada kita di dalam menguasai teknologi. Oleh karena itu yang kita harus pahamkan bahwa pengetahuan itu bisa dibeli di mana-mana, tetapi mendidik itu tidak bisa dibeli. Mendidik itu tetap harus kita sendiri yang harus menginikan. Jadi peran guru itu nggak bisa digantikan oleh komputer kalau menurut saya. Iya betul. Karena itulah maka sebagai tadi yang saya lihat dari Anissa berkat bantuan dan bimbingan Pak Aib itu alhamdulillah lah anak-anak relatif aktif ya, karena itu yang dipentingkan, anak-anak aktif, anak-anak antusias untuk belajar, anak-anak antusias ingin tahu, itu yang karakter pembelajar itu seperti itu. Jadi yang penting adalah ditumbuhkan anak-anak itu rasa ingin tahunya besar, rasa ingin belajarnya besar, itu yang penting itu. Ya kalau kita cuma jadi fasilitator, kita hanya bisa membimbing seperti itu. Itu tugas kita. Dan alhamdulillah relatif tadi aktif. Terima kasih banyak Pak Aib atas bantuan dukungannya kepada anak-anak saya, termasuk Anissa ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Aib lakukan bukan hanya karena sekedar tugas, tetapi menjadi amal soleh. Ya. Amin. Bisa bawa berkah lahir batin dunia akhirat buat Pak Aib. Amin. Sama-sama Bu, sama-sama. Mudah-mudahan Ibu juga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selamanya kita akan menjalin silaturahmi meskipun kita secara daring seperti ini Bu. Tapi saya selalu berdoa untuk kesehatan Ibu semua ya gitu Bu. Nuhun Pak. Ya sebenarnya. Mudah-mudahan nggak bosan ya Pak ya. Iya. Kita udah tahu kan. Bukan bosan. Sampai Ibu tuh nggak ada bosannya. Terima kasih. Itu udah berapa tahun ya Pak ya bersama terus. Iya, dari dulu 2004 ya. Saya lupa 2004 ya, udah 16 tahun loh Pak. 16 tahun Bu. Berarti kita udah tua banget ya Pak ya, 16 tahun. 16 tahun ya. Ini udah Anisanya udah pada kemana gitu. Itu Anissa 16 tahun yang lalu umur berapa coba?
Umur 4 tahun. Baru 4 tahun. Sekarang udah mau jadi guru juga ya. Iya, makasih aja Bu. Sama-sama Pak Aib, makasih Ya. lagi. Ibu makasih banyak. Ya, pamit ya Pak Aib. Yo, Iya, sama Bu. Wilujeng Bu, wilujeng beraktivitas. Istirahat aja Bu kalau pagi istirahat dulu. Iya Bu. Semoga sehat selalu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.